صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا وسلم دائما أبدا على نبيك خير خلق كلهم يا ربي بلغ قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم من تذكر جيران بذي سلام مزلتنا أن جرى من مقلة بدمي يا ربي بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ قاصدنا واغفر لنا نبينا أمير نائبنا أحد أبر بقولنا من ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ثم الحسين للنبي قرة عين نورهم كشمعتي جدهم صلوا عليه يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والحلم على سائر العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وعزم وشرف وكرم على سيدنا وسيدنا مولانا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه نافع العلوم والحكم. وقال الله سبحانه وتعالى في بعض آيات من الذكر الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى الله. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أما بعد فيا أيها الآباء المكرمون فيا أيها الإخوان المحترمون فيا أيها المسلمون الحاضرون rahimakumullah faradhiya ankum ma'asyiral hadirin jamaah taklim asya'al yaumil jamaah rahimakumullah. Puji syukur bersama-sama mari kita panjatkan, kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berbagai macam rahmat dan nikmatnya yang sangat banyak Allah curahkan dan limpahkan kepada kita bagi hambanya yang beriman, hambanya yang taat dan patuh menjalankan perintahnya, menjalankan perintah Rasulnya. Di antara sekian nikmat yang Allah curah dan limpahkan pada kita adalah nikmat Islam dan iman, nikmat sehat dan afiat, taufik dan hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini, dalam situasi dan kondisi yang sangat baik ini, kita bersama-sama dapat berkumpul, bermuajah, bertemu muka, bersilaturahmi di antara kita di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yakni kewajiban thalabul ilmi. Kewajiban mengkaji, menuntut, mencari ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupan kita untuk hidup bahagia, berkah selamat dunia dan akhirat. Salam dan salam sejahtera dalam baginda curah dan limpahkan pada baginda Rasul junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sukses menjalankan risalah Islamnya, risalah Islam di tengah umat manusia sedunia dalam rangka untuk mensejahterakan dan menyelamatkan umat manusia dari dunia sampai akhirat kelak. Dua salawat dan salam sejahtera telah kita aturkan kepada seluruh keluarga dan sahabatnya dan kepada seluruh umatnya termasuk kita yang hadir dalam kegiatan taklim malam Jumat ini.
melalui seluruh kegiatan yang kita tengah laksanakan dari awal sampai akhir kelak. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amal ibadah yang makbul, amal ibadah yang mabrur, amal ibadah yang dapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaban nab'abihi wa bi barakati ulumi wa bi kudari amirah radhiyallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanil haji wa wajibatihi wa mahzuratihi. Faslun fi arkanil haji. Kemarin telah dikomentarkan masalah bacaan paslun, boleh paslan, paslun jawazul wajhain, paslun haja, paslun atau al-paslu haja. Al-paslu fi arkanil haj wa wajibati wa mahzurati haja mahaluhu. Ada barisnya kagak ada, maka banyak hajat. Bisa kita baca berbagai macam cara. Kalau kita tahu tata cara pembahasan dalam ilmu tata bahasa. Faslun fi arkanil haji wa wajibatihi wa mahzuratihi. Ini suatu pasal. Kalau artinya ini suatu pasal, maka lafadznya haza faslun, yaitu dengan membuat mubtada haja. Jadi khobar mubtada mahzuf, khobar mubtadanya dibuang, mubtadanya adalah haja faslun, dari khobarnya haja faslun, artinya ini suatu pasal. Kalau haja faslun, pasal haja mau pasal ini adalah tempat pembahasannya. Ini suatu pasal pada menyatakan rukun haji dan segala wajibnya haji dan segala yang diharamkan di dalamnya haji. Jadi dalam pasal ini akan dibahas 3 poin permasalahan. Pertama adalah rukun-rukun haji. Rukun haji adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan, yang harus dilakukan. Kalau ditinggalkan maka hajinya tidak akan sah. Kalau yang lain boleh kita tinggalkan, hajinya sah dengan syarat pakai dam. Tapi kalau katanya rukun ditinggalkan, jangan diharapkan haji kita bakal sah, nggak bakal bisa sah. Nah, rukun harus kita lakukan. Poin yang pertama, rukun haji. Kedua, kemudian poin yang kedua adalah wajib haji. Poin yang ketiga adalah segala yang diharamkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Adapun rukun haji itu maka yaitu jumlahnya ada 6 perkara. Rukun haji jumlahnya ada 6 perkara. Namanya rukun yang nggak boleh ditinggalin. Yang pertama adalah ihram, yaitu berniat masuk dalam haji. Niat untuk melaksanakan ibadah haji pakai pakaian ihram.
berniat ihram, lantas pakai pakaian ihram untuk haji. Dengan dikatanya dengan lidah atau diucapkan dengan lidah, kemudian diniatkan di dalam hati. Artinya arti niat itu yang kita lapaskan di dalam hati. Apa sih yang diucapkan? Yang pertama kali, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Setelahnya kita pakai pakaian ihram, dua helai pakaian ihram. Yang satu kita serebetin, yang kedua kita selendangi pakai pakaian ihram. Selama kita melaksanakan ibadah haji itu gak terlepas pakaian ihram. Artinya sejak aku masuk mengerjakan haji, atau sejak aku akan mengerjakan haji, dan ihramlah aku dengan dia, atau dan aku ihram dengan dia, karena Allah Ta'ala. Itu yang diniatkan. Setelahnya kita pakai pakaian ihram, itu rapi, kita pakai pakaian ihram, mandi dulu, lantas lagi pakai pakaian ihram, hanya rapi, lantas kita niat baca nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Aku akan mengerjakan ibadah haji dan aku ihram dengan dia karena Allah Ta'ala. Itu yang dibaca. Dan setelahnya itu kemudian diucapkan lafaz talbiyah. Nih, tulisan diucapkan salah, ini nggak benar. Kalau nggak salah dua caknya. Itu kalau gitu bacanya dua caknya itu, bukan diucapkan. Tulisannya yang keliru. Padahal nggak benar ini tulisannya. Yang benar adalah kemudian daripada itu diucapnya, bukan dua capnya. Kalau itu dua capnya. Diucap, alif adanya di depan waw, waw adanya setelahnya alif. Bacanya diucapnya. Apa yang diucapkan panjang kita melaksanakan ibadah haji, setelahnya kita pakai pakaian ihram adalah lafaz talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuh lafaz talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini cuman Allahumma labbaik, Allahumma labbaik doang, nggak ada terusannya. Terusannya mah rada panjang juga. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hingga akhirnya, makanya sini sebutnya hingga akhirnya. Akhirnya yang ketika gak ditulis ini suruh cari sendiri, atau rumah ditulis saja supaya bisa nyambung bacaannya. Kalau begini kan kita nyari lagi ke tempat lain. Mestinya di sini disempurnain aja. Itu kalau kita berangkat pakai pakaian ihram, ihramnya bukan dari mikot, makanya kena wajib ini, melanggar wajib. Ihramnya bukan dari mikot tapi dari maktab, pakai pakaian ihram, dua helai diserebetin sama diselendangin, terus kita niat lantas berangkat menuju ke padang Arafah. Itu setelahnya sepanjang
kita di kendaraan mobil menuju padang Arafahnya, ini yang kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita diangkut datang semua berangkat ke padang Arafah untuk wukuf di hari yang ke-9. Waktunya adalah tergelincir matahari waktu zuhur sampai terbenam matahari. Tuh waktu tuh harus ada tuh kita waktu tergelincir matahari. Jangan kagak ada, itu karena masalah rukun. Makanya kita sebelumnya diangkut pada tanggal 8 malam hari, sudah setelah sholat maghrib diangkut menuju padang Arafah. Bagian demi sebagian diangkut sampai selesai semuanya berkumpul di padang Arafah. Nah, setelahnya kita kumpul pada Arafah menunggu waktu wukuf, yaitu pada waktu tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari. Lantas malam harinya atau kadangkala sebelumnya sampai malam dengan asar udah diangkut lagi ke Muzdalifah untuk bermalam mabit di Muzdalifah sambil memungut batu kerikil. Semalaman kita di Muzdalifah tanpa ada syarat tempat tidur dan tanpa ada langit-langit untuk melindungi kita di atas dari hujan atau angin apapun, gak ada. Padang Arafah dan Muzdalifah malam hari. Terus subuhnya kita diangkut lagi menuju Mina untuk melontar 3 jumrah di hari yang kedua. Kalau kita bisa melontar jumrah di hari yang pertama, yaitu setelahnya tergelincir matahari, lantas kita setelahnya melontar jumrah yang jumrah Aqabah di malam hari pertama, lantas kita balik ke kota Mekah untuk melakukan tawaf. Setelah tawaf, tidak lagi kita balik lagi ke Mina sebelumnya matahari terbenam. Jangan sampai matahari terbenam, karena kita malamnya harus ada di Mina. Malam itu terbenam matahari mulainya. Maka hajinya yang kayak gitu disebut namanya tahallul awal. Kalau itu yang sudah kita laksanakan, lantas kita buka pakaian ihram, bebas kita untuk melakukan melontar 3 jumrah di hari berikutnya. Cuman sampai 2 hari di padang di Mina, karena kita ngambil tahallul awal. Lantas tawaf lagi kita ke Ka'bah pada hari berikutnya. Lantas selesai kita nyalain masih di padang, masih di Mina sampai 3 hari, karena nggak ngambil tahallul awal. Itu taruhannya nyawa masalahnya. Pada berebut di hari pertama melontar tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang kedua adalah wukuf di tanah Arafah. Tadi niat sampai pakai pakaian ihram, lantas yang kedua rukunnya adalah wukuf di tanah Arafah, di padang Arafah. Itu namanya padang Arafah, dulu belum ada namanya Arafah. Dinamakan padang Arafah itu adalah suatu tempat di mana pertemuan di antara Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa yang diturunkan dari surga. Bertemunya di situ. Nah, diturunkannya Nabi Allah Adam alaihissalam di India, sementara Siti Hawa diturunkan di Jeddah.
berpuluh-puluh tahun mereka saling mencari, bertemu di Padang Arafah. Makanya Padang Arafah ada yang namanya disebut Jabal Rahmah. Itu Rahmah situ. Terus itu tempat pertemuan Nabi Adam dengan istrinya. Karena Arafah. Jadi situ Arafah artinya pertemuan dan perkenalan, saling mengenal dan bertemu. Padang Arafah. Dan yang ketiga tawaf wukuf. Tidak boleh tinggal pada Baitullah, yaitu di setelah kita melontar 3 jumrah tadi. Kalau selain daripada itu, tawafnya tawaf sunnah semua. Dan yang keempat, sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil, antara lari dengan jalan ya. Kencang banget juga kagak, layak apa sih? Ayah juga enggak, santai juga kagak. Semangat jalannya, jalan semangat. Makanya saya di sini usaha yang semangat artinya. Makanya kalau sa'i kita terapkan dalam segi kehidupan kita sebagai manusia, kita ini adalah sedang sa'i, sedang usaha dan upaya untuk cari kehidupan, untuk menuju kehidupan yang berjaya dan bahagia. Maka kita awali dengan sopan niat yang bersih. Kalau enggak niatnya enggak bersih, kita enggak akan memperoleh yang namanya kejayaan hidup dan kebahagiaan. Karena usaha kita santai. Maka kalau kita terapkan dalam segi kehidupan kita ini adalah sedang usaha, sedang berusaha untuk mencari kehidupan, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sa'i itu kalau diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan artinya. Nah itu makanya di Mekah itu digambarkannya antara Bukit Sofa dan Marwah. Sofa itu bersih, artinya niat yang pertama kita usaha dengan hati yang tulus, ikhlas kita jalani karena Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhokan kita dan akan beri keberhasilan apa yang kita usahakan. Maka kalau umpamanya Allah akan berikan akan apa yang kita usahakan, kita usahanya sungguh-sungguh sa'i, maka kita akan memperoleh yang namanya marwah. Marwah adalah kebahagiaan hidup. Bagian hidup yang kita maksud di dalam kehidupan kita adalah hidup bahagia, berkah, selamat dunia dan akhirat. Makanya orang jarang cerita tentang masalah sa'i dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu jadi yang keempat adalah rukun haji sa'i. Dan yang kelima bercukur atau mengerat rambut. Bercukur, potong rambut kepala. Tuh. Terus lagi urutannya setelahnya bercukur rambut, yang keenam tertib. Tertib teratur, lawannya adalah taswis dalam bahasa Arab. Tertib lawannya taswis. Apa sih taswis? Artinya kacau, acak-acakan. Kalau tertib teratur, taswis acak-acakan. Tertib kebanyakan rukun, karena rukunnya banyak, ada beberapa rukun ya harus tertib. Yang pertama harus didahulukan, yang terakhir yang diakhirkan. Tertib namanya. 1, 2, masuk 2, 3, habis 3, 4, itu namanya tertib. Enggak habis 1, 3, habis 3, 2. Nah itu namanya taswis, acak-acakan. Ya itu kalau begitu enggak sah, walaupun dilakukan pada tempatnya. Kenapa? Karena itu tidak tertib, tidak teratur. Padahal kita, bapaknya kita hukum ya di Padang Arafah, kemudian lagi tawaf ya di Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Karena kita lakukannya tidak secara tertib,
kita tawaf dulu baru wukuf, atau kita sa'i dulu baru tawaf, atau sa'i dulu baru wukuf. Itu kan acak-acakan namanya. Nah, itu kalau kita lakukan pada tempatnya, karena enggak tertib, teratur, maka rukun hajinya tidak sah. Bermula rukun umroh. Sekarang rukun umroh, apa bedanya rukun haji dengan umroh? Yaitu ada 5 perkara. Kalau rukun haji tadi jumlahnya ada 6 perkara, sementara umroh rukunnya ada 5 perkara. Apa yang menjadi perbedaan antara rukun haji dan umroh? Haji jumlahnya 6, umroh jumlahnya 5. Apa yang jadi masalahnya? Jadi masalah adalah umroh tidak ada yang disebut namanya wukuf di padang Arafah. Itu wukuf ini kagak ada. Kalau haji ada rukun, ada tawaf, ada wukufnya. Makanya 6. Umroh nggak ada wukufnya, hanya 5, kurang 1. Pertama adalah ihram. Haji juga ihram ada, yaitu berniat masuk dalam mengerjakan ihram, mengerjakan umroh. Ihram umroh itu umroh lagi nggak ada T-nya lagi. Masuk di dalam ihram umroh, taknya nggak ada, tak marbutoh, umur bacanya ini, atau umar, tambahin aja T bulat di dalam ihram umroh. Nggak ada T-nya. Ya, kalau T kan susah bacanya, bukan umroh jadi umur, jadi umar, jadi amr. Kalau amr, kata umar itu ditambahin waw di depan. Kalau kagak ada wawnya, umar bacanya. Tuh, kalau makanya bedanya umar dengan amr. Kalau amr ada wawnya di depan roh, kalau umar nggak ada wawnya. Umar, kalian jadi umar bacanya, ihram umar, umar ihram, bukan umroh. Di dalam ihram umroh seperti dikatanya dengan lidahnya dan diniatkannya dengan hatinya, atau diucap dengan hati, dilapazkan dengan lidah, diterjemahkan di dalam hati. Apa yang diucapkannya? Nawaitul umrata. Kalau tadi nawaitul hajjah wa ahramtu bihi. Kalau ini karena umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Biha itu kembali haknya ke al umrah. Kalau bihi tadi kembali ke haji muzakkar, biha muannas, ahramtu, nawaitul umrata, al umrata itu muannas, ada tak muannasnya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, artinya sajaku mengerjakan umroh dan ihramlah aku dengan dia karena Allah Ta'ala. Artinya aku pakai pakaian umroh, aku niat berpakaian umroh itu untuk melakukan atau mengerjakan umroh. Yang kedua adalah tawaf. Ada niat tawaf itu pada Baitullah. Yang ketiga sa'i, habis tawaf kerjain sa'i pada antara Safa dan Marwah. Yang keempat adalah bercukur, tahallul, cukur atau mengerat rambut, motong rambut. Yang kelima tertib, nggak ada masalah hukumnya, nggak ada, karena itu adalah umroh. Urutannya sama, coba hukumnya aja yang nggak ada,
kalau mau haji tadi kan dari wukuf dulu, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Hal ini langsung tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Niat, wukuf, sa'i, tahallul, tartib. Adapun wajib haji yang melazimkan dari dam pada meninggalkan akan dia itu, maka yaitu ada 6 perkara. Nah, ini wajib boleh ditinggal, wajib haji. Kalau wajib dalam sholat kan sama rukun gak ada bedanya. Kalau dalam haji gak ada perbedaan, rukun haji dan wajib haji. Kalau rukun haji itu yang nggak boleh ditinggalkan dan nggak ada yang istilah dalam rukun. Yang ada adalah rusak hajinya karena nggak mengerjakan rukun. Tapi kalau yang namanya haji boleh kita tinggalkan, namanya wajib boleh kita tinggalkan. Tapi konsekuensinya adalah kita bayar potong kambing. Kalau kita tinggal 1 rukun, 1 wajib haji, potong kambing. Sah haji kita. Tapi kalau rukun nggak ada pakai dam, harus kita kerjain. Wajib boleh kita tinggalkan, cuman konsekuensinya yaitu pakai bayar dam namanya. Kalau kita tinggalin. Yaitu rukunnya ada 6 perkara. Pertama, ihram dari miqat. Tuh kalau kita pakai pakaian ihram, 2 helai pakaian itu kita pakainya di miqat. Dari maktab kita menuju miqat, tempat awal kita untuk berniat melakukan suatu pekerjaan kaitannya dengan umrah. Wajib haji tadi dari mikot. Mikotnya di mana? Ada 2 tempat. Keluar dari tanah halal, dari tanah haram menuju mikot tanah halal yang adanya 2 tempat, ada di Tan'im, ada juga di Ja'rona. Tapi yang abdolnya adalah dari Ja'rona, cuman Ja'rona itu rada jauh dari Mekah. Kalau Tan'im kagak begitu jauh, Tan'im dari Mekah lebih dekat. Man abdolnya dari Ja'rona. Padahal enakan dia Tan'im masjid juga rada gede. Tan'im, kalau Ja'rona masjidnya ada kecil, jauh. Itu ada sumur Ja'rona. Sekarang sumurnya udah nggak ada lagi di Uruk, cuma ada doang, ada macam selang doang. Orang Wahabi kerjanya di Uruk, orang Indonesia nggak boleh kalau ngambil air situ, jangan dewa-dewakan sumur. Kayak di Uruk, itu semacam sumur jam-jam juga dulu kan begitu permasalahan karena banyak mazhab Wahabi di sana. Kita megang anuan aja kagak boleh, megang apa namanya sih, mihrab, mimbar Nabi kita pegang. Ada orang anuan, orang Wahabi nggak boleh kita dikeplak. Saya pernah lagi megang anuan, megang mimbar, dikeplak pundak kita sama orang, nggak boleh, haram ya. Jadi kita kalau mau pakai pakaian ihram umroh itu keluar dari tanah suci Mekah ke tanah halal, suci tanah haram. Tanah halal itu keluar daripada Mekah. Boleh di Tan'im, boleh juga dari Ja'rona. Mikot aja. Barang siapa melalui akan mikot padahal ia tiada ihram daripada mikot, kemudian maka ihram ia dengan haji padahal tiada ia kembali ke mikot atau seumpamanya, maka wajib atasnya itu menyembelih 1 kambing. Maka
Maka jika tiada kuasa yang menyembelih kambing, maka hendaklah ia puasa 10 hari. Jadi kalau kita nggak pakai pakaian ihram dari mikot haji itu kena itu wajib haji itu kita pakai pakaian ihram melalui mikot. Atau kita lewat mikot itu tapi enggak, kita singgah untuk berniat di situ, kita lewat saja. Maka kita artinya meninggalkan wajib haji. Tuh, ihram dari mikot. Kalau itu kita nggak kerjain, maka konsekuensinya kita harus bayar dam. Kalau udah bayar dam kagak mampu, mau beli kambing nggak punya duit, maka kita harus berpuasa 3 hari di tanah suci. Kita puasa di saat kita mengerjakan ibadah haji, 7 harinya di saat kita berpulang kampung halaman. Puasanya 7 hari di rumah, 3 hari bisa nyambungnya nanti di kampung setelahnya pulang. Itu kalau kita meninggalkan wajib haji, ihramnya nggak pakai dari mikot lagi, langsung. Kadang-kadang kita pakai pakaian ihram dari Mekah aja. Maka jika tiada kuasa yang menyembelih kambing, maka hendaklah yang puasa 10 hari, yaitu 3 hari di dalam haji waktu mengerjakan ibadah haji, dan 7 harinya lagi ketika kita pulang ke negeri kita. Kedua adalah melontar jumroh. Melontar jumroh itu adalah wajib haji, bukan rukun haji, wajib. Kalau kita tinggalkan melontar jumroh, sah haji kita, cuman konsekuensinya kayak gitu tadi, bayar dam. Atau kita nyuruh orang lain bayar dam, maka wajib dam. Maka meninggalkan akan dia yaitu khilaf. Kalau meninggal kita tinggalkan itu khilaf, ya berbeda, ada perbedaan pendapat di antara beberapa pendapat. Tidak meninggalkan mikot itu, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Yang ketiga adalah bermalam di Muzdalifah. Melontar jumroh wajib. Jumroh itu ada 3: jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqobah. Itu ada 3. Itu adalah termasuk wajib haji. Kalau kita tinggalkan, haji kita sah, dengan syarat kita bayar dam. Kita nggak mau habis pokok pada Arafah, kita nggak mau melontar 3 jumroh, soalnya kita kembali kanuan ke kota Mekah untuk tawaf dan sa'i. Cuman kayak gitu tadi bayar. Dan yang ketiga adalah bermalam di Muzdalifah. Tadi setelahnya kita wukuf padang Arafah, kita dikirim dan dibawa menuju tempat yang namanya Muzdalifah, dataran yang luas, tak ada alas tempat tidur, dan langit-langit yang menghalangi atau melindungi kita. Itu tempat lapangan benar, banyak kerikil di situ. Itu kerikil nggak habis-habis, pungutin ribuan orang juga. Di situ pungutin dari mana? Agak ada habisnya ini. Memang kuasa Allah buat melontar kerikil yang segede-gede jempol. Kerikilnya jangan yang gede-gede. Kalau gede-gede kena orang, palanya benjol itu yang lontar. Kadang-kadang kebanyakan orang kan main lontar-lontar aja dari belakang, atau ke depan kena. Kalau kegedean kan benjol, nggak apa-apa. Makanya jangan sampai
Tangan juga jangan terlalu betul kegedean. Muzdalifah. Yang keempat adalah bermalam di Mina. Itu tadi yang saya katakan, bahwa di Mina di hari pertama tanggal 10 kita berada di Mina, yaitu pada hari nahar. Kalau kita mau ambil tahallul awal, pada waktu itu kita harus melontar. Kalau kita nggak melontar ya gugur, nggak bisa kita lakukan tahallul awal untuk lepas pakai pakaian ihram. Karena kelamaan pakai pakaian ihram, kita ambil tahallul awal itu. Lontar jumroh pertama, lontar pada hari tanggal 10 dari hari nahar, yaitu jumroh Aqobah. Terus kita menuju ke Mekah setelahnya melontar itu untuk wukuf dan sa'i. Lah tahallul itu disebut namanya tahallul awal. Kembali lagi kita ke Mina sebelum matahari terbenam, karena malamnya kita harus ada di Mina. Gak boleh kita kemalaman di kota Mekah. Akhirnya kita gugur. Kita punya, jadi malam hari itu enggak ada di Mina. Yang seharusnya ada di Mina masih ada di Mekah. Kalau kita mau ambil tahallul awal itu cepat-cepat harus kembali lagi ke Mina sebelumnya terbenam matahari. Kelima, tawaf wada. Nah, tawaf wada nih, tawaf selama 3. Udah selesai kerjaan ibadah haji, kita mau menuju pulang. Tawaf wada. Tawaf wada kalau kita nggak kerjain kena denda. Ini kan termasuk wajib haji. Dan yang 3 ini wajib pada meninggalkan akan dia. Atas kaul yang muktamad pada Imam Ghazali rahimallahu ta'ala dan setengah fuqaha, dan kaul dhaif maka yaitu sunnah memberi dam. Setengah fuqaha kaul dhaif sunnah. Kalau sunnah boleh kita tinggalin, artinya kita nggak pakai bayar dam juga sah haji kita. Tuh tadi itu yang disebutin tadi. Itu kalau kaul dhaif gitu. Tapi kalau mau tamat, kita pakai kalau yang mau tamat, ya harus kita bayar dam seperti tadi itu. Kita meninggalkan melontar 3 jumroh, nggak ngambil mikot dari tempatnya. Itu kalau mau tamat harus bayar dam. Tapi kalau yang doib, namanya doib, ada sebagian fuqaha mengatakan sunat. Kalau sunat ditinggalin ya nggak pakai bayar dam, nggak apa-apa. Sunat namanya. Yang keenam adalah berhenti di padang Arafah. Berhenti kita adalah berdiam diri. Kapan berdiam diri masanya di padang Arafah itu? Itu hingga masuk matahari. Berdiam diri mulai tergelincir matahari waktu zuhur sampai terbenam matahari. Itu atas kaul yang muktamad pada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan sedemikian rupa. Dan meninggalkan akan dia itu wajib memberi dam. Kalau kita tinggalin, nggak kita berdiam diri, tuh diam dirinya sewaktu gelincir matahari sampai terbenam. Habis itu tergelincir, belum asar udah berangkat lagi ke Muzdalifah, itu melanggar daripada aturan, wajib kena dam. Tuh waktunya kita harus tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Tapi belum sampai terbenam matahari berangkat lagi ke Muzdalifah. Nah itu yang konsekuensinya harus bayar dam ya kayak gitu tadi. Karena kita nggak suntuk waktu yang ditentuin dari tergelincir sampai terbenam matahari. Dan yang muktamad pada setengah fuqaha bahwa berhenti di Arafah hingga masuk matahari itu sunnah.
bukannya wajib tuh. Kalau fuqaha ya kayak gitu lagi tadi, pendapatnya kayak gitu fuqaha. Kalau fuqaha mah dia bukan wajib tapi itu sunnah. Kalaupun kita tinggalkan nggak ada kena dam. Sekarang kita mau berkeyakinan kaul mu'tamad atau fuqaha atau kaul dhaif. Kalau kita ambil fuqaha dan kaul dhaif, kita nggak bayar dam berdasarkan keyakinan kita. Kita boleh aja kita tinggal kaul mu'tamad. Kita berkeyakinan kepada para fuqaha dan para kaul dhaif tadi. Bukannya wajib. Dan semuanya itu seperti dam pada meninggalkan mikot itu jua. Meninggalkan mikot. Mikot enggak kita lakukan dari tan'im, enggak dari jarona. Sama itu kedudukannya, kita beradanya di padang Arafah enggak sampai terbenam matahari. Itu diukurnya sama dengan itu. Makanya kalau kita tinggalkan, sama tadi kita meninggalkan poin-poin yang tadi itu gak terkena dam kalau namanya kita ikut para fuqaha dan kaul yang dhaif. Tapi kalau kita nggak punya uang ya mendingan kita ikut fuqaha dan kaul dhaif tadi. Penting ibadah haji kita sah. Tuh. Ya, emang kalau kita ikutin kaul dhaif kita bayar dam. Kalau mu'tamad kita bayar dam dulu. Tapi kalau kita mengalih kepada fuqaha dan kaul dhaif itu bebas daripada dam tadi. Kita tinggalkan aja. Kecuali kita mengerjakan haji tamattu udah harus kita bayar itu dam. Kalau enggak bayar dam, konsekuensinya kita harus pakai pakaian ihram terus selama kita belum melakukan atau mengerjakan ibadah haji. Yaitu seperti di dalam melakukan hajinya dam tamattu. Melakukan sama dengan dam tamattu tadi tuh. Kalau memang kita ikut kaul mu'tamad dan dam qiron. Haji tamattu pakai dam, haji qiron pakai dam. Yang nggak pakai dam adalah hajinya haji ifrad. Itulah haji yang paling afdal, paling bagus kalau kita mau kerjakan. Cuman jarang yang kuat orang ngajain kerjaan haji ifrad, apalagi kalau di kloter pertama. Kalau kloter terakhir mending begitu sampai di Mekah kita udah pakai pakaian ihram, tinggal nunggu kita melakukan ibadah haji. Nggak begitu lama. Tapi kalau di kloter awal dari bulan berangkat malah di awal Zulqa'dah nunggu sebulan setengah melakukan ibadah haji. Kita pakai pakaian ihram, cuman pakai pakaian 2 lembar siang hari dan malam. Mau jarang kuat. Banyakan ambil hajinya haji tamattu. Ya, haji qiron juga jarang orang mengerjain. Tamattu banyakan. Semua orang Indonesia mengerjain itu haji tamattu banyakan. Nanti pembahasannya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Kalau ada permasalahan masalah haji tamattu, qiron dan ifrad. Sampai di sini dahulu kita bahas pertemuan malam hari ini. Nanti kita lanjut pada adapun jalan kaifiat mengerjakan haji dan umroh. Maka itu ada tiga perkara. Pertama ifrad, kedua tamattu, ketiga qiron. Makanya nanti akan dibahas tuh dalam proses itu kerjaan masalah 3 macam pelaksanaan ibadah haji. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada